Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, Sobat Kaktus Jendela, hari ini kita ketemu lagi di podcast kita. Dan hari ini saya dibersamai oleh seorang yang spesial. Karena pembahasan kita kali ini spesial dan urgent, penting banget untuk kita semuanya. Nah, hari ini saya dibersamai oleh Ustadz Suryadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Tat? Alhamdulillah. Ya. Baik. Ya, ini adalah Ustadz Suryadi. Nah, beliau ini adalah salah satu pengurus di Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Kulon Progo. Nah, beliau menjabat sebagai sekretaris umum ya Ustaz? Dulu. Sekarang wakil ketua. Oh, sekarang wakil ketua. Naik ini. Ya luar biasa. Nah, hari ini kita bersama Ustadz Suryadi kita akan berbincang mengenai tema kita, yaitu tentang Ramadan. Nah, karena Ramadan kita akan lalui sebentar lagi. Kira-kira kalau menurut waktu ya tepatnya ini kita mungkin beberapa minggu lagi kita menuju ke bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan yang nanti kita lalui tentunya bukan sekedar bulan yang biasa saja. Bulan yang nantinya tentu banyak pahalanya. Nah, hari ini kita akan mengupas bagaimana cara kita melalui bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya tanpa ada yang sia-sia. Nah, dan kita tadi sudah dibersamai oleh Ustadz Suryadi ya. Oh iya Ustadz. Nah, ini kaitannya dengan Ramadan. Nah, Ramadan ini kan kebanyakan tidak terasa itu Ramadan. Ada yang merasa tidak bentar lagi Ramadan gitu. Tidak ada persiapan. Tiba-tiba Ramadan. Seperti itu, Ustaz. Nah, ini menurut Ustaz gimana ini, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar, para dai-dai muda yang diberkahi oleh Allah, terkait dengan Ramadan, kebanyakan kita melalui Ramadan itu tanpa persiapan. Ini kesalahan yang fatal sebenarnya. Waduh. Karena seharusnya kita mendapat pahala yang melimpah ketika kita hanya melaluinya ala kadarnya, maka banyak sekali hal-hal yang terlewat. Ibadah kita tidak bisa optimal. Maka para sahabat Nabi itu mereka melakukan persiapan menjemput Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Wah, 6 bulan sebelumnya, Tat. Iya. Sudah 2 minggu lagi, Tat. Maka beliau itu dalam 1 tahun penuh sebenarnya sedang berinteraksi dengan Ramadan. 6 bulan menunggu datangnya Ramadan dengan menanam berbagai macam kebaikan, berbagai macam pengetahuan, pemahaman. Dan setelah Ramadan itu hadir, mereka semuanya fokus terhadap Ramadan. Tidak siang, tidak malam, tidak pagi, tidak sore, dengan amalan-amalan ibadah Ramadan. Dan setelah Ramadan pergi, 6 bulan berikutnya mereka mengamalkan buah dari pendidikan selama Ramadan. Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, adalah bulan pendidikan, melatih kita untuk taat, melatih kita untuk sabar, melatih kita untuk peduli, melatih kita untuk mengendalikan segala sesuatu. Maka 6 bulan berikut setelah Ramadan mereka mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pemerintahan, mengurusi rakyat dan seterusnya. Begitu nanti 6 bulan lewat, maka 6 bulan itu mereka sudah menunggu-nunggu datangnya Ramadan. Ramadan sangat dicintai, rahasianya begitu. Kita tidak mencintai seseorang karena kita tidak melihat sesuatu yang menarik pada dirinya. Demikian pula kita tidak tertarik dengan Ramadan karena kita awam. Kita tidak tahu dengan Ramadan. Dan Ramadan itu apa, itu yang harus dijawab Mas Ibu. Ramadan itu apa Mas Ibu? Ramadan
Ramadan apa ya? Kalau biasanya sih orang-orang mengatakan Ramadan itu bulan suci, pemanasan gitu. Mungkin kalau saya pernah baca referensi itu bulan Ramadan itu di Arab sana itu pas waktu panas-panasnya gitu. Apa benar ini, Tat? Yeah. Ramadan itu berasal dari akar kata romildo atau ar-romadu yang artinya adalah panas yang menghanguskan, bahkan sesuatu yang menyebabkan lingkungan itu menjadi kekeringan. Nah, ini mengandung makna orang yang beribadah Ramadan seharusnya memahami bahwa siapa yang harus hangus, siapa yang harus kering adalah dosa-dosanya. Maka Ramadan itu dia betul-betul ingin mengisinya dengan amalia-amalia yang terbaik karena merasa kita banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kemaksiatan, dosanya menggunung. Kadang-kadang kita tidak merasa. Setiap detik ternyata kita memanen dosa. Naudzubillah. Maka dengan adanya Ramadan, dia adalah pemutihan, dia adalah pembersihan yang global, yang total, yang menyeluruh. Tetapi kebanyakan kita tidak menyadari karunia Allah yang sedemikian besar. Allah menghadirkan pembakaran, pemanasan, penghangusan, pengeringan dari dosa-dosa kita. Ketika kita mengerti makna itu, maka kita akan mengejar Ramadan itu. Bahkan kemudian berdoa agar dipanjangkan umur kita sampai kemudian bisa berjumpa dengan Ramadan. Tahun ini, tahun depan, tahun depannya lagi, dan seterusnya. Wah, ini para sahabat ini sangat mencintai bulan Ramadan. Bahkan tadi 6 bulan setelahnya mengamalkan, kemudian 6 bulan selanjutnya ini mempersiapkan. Nah, ini kan bentar lagi mau Ramadan, tinggal beberapa minggu lagi nih. Nah, ini kira-kira persiapannya seperti apa tadi? Biar Ramadan ini bermakna gitu. Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, kita harus mengilmui Ramadan. Tadi yang pertama, Ramadan itu apa? Ramadan adalah karunia Allah untuk melipat gandakan pahala kita dan menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, Ramadan itu kalau kita merujuk pada surat Al-Baqarah 185, itu secara substansinya adalah agar kita mampu mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, dan mampu menyerap, mengambil nilai-nilai pelajaran dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya adalah petunjuk, isinya adalah pedoman hidup. Kalau kita masih diselimuti, dikuasai, dikendalikan oleh hawa nafsu, mustahil kita akan dapat mengambil keberkahan Al-Quran. Maka kalau kita pelajari redaksinya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia dan penjelas pembeda. Maka barang siapa menjumpainya, Ramadan itu hendaklah ia berpuasa. Apa kaitan dengan hidayah dan berpuasa? Orang akan mampu mendapatkan, mengolah, menggunakan, mendayagunakan hidayah itu kalau dia sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya. Maka Allah menurunkan Al-Quran sekaligus menurunkan alat untuk menjinakkan hawa nafsu, dan dia adalah puasa di dalam bulan Ramadan. Insya Allah ketika kita memahami hal ini, kita tahu tujuan Ramadan itu untuk mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, barulah nanti sedikit demi sedikit, semakin hari semakin banyak petunjuk, hidayah, pedoman Al-Quran itu akan kita dapatkan. Dan kemudian hidup kita menjadi terarah, hidup kita menjadi baik, menjadi berkah, bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kira-kira demikian. Luar biasa sekali. Ini bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia, penuh keberkahan. Tadi bisa diampuni dosa-dosa kita gitu.
Nah, oh iya Tat, ini pernah saya mendengar sebuah hadis ini Tat. Sepertinya hadis gitu. Idza ja Ramadan futihat abwabul jannah, ghuliqat abwabun nar. Nah, itu kan di situ dijelaskan kalau ketika Ramadan datang katanya pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup. Apakah benar itu pintu surga dibuka? Nah, itu ada apa gitu? Atau gimana ini penjelasannya ini Tat? Alhamdulillah. Di dalam hadis tersebut mengandung makna dua hal minimal ya. Yang pertama memang secara faktual surga itu sudah ada. Surga itu sudah diciptakan. Surga itu sudah maujud. Surga itu sudah tersedia. Bahkan di dalam hadis tersebut dinyatakan dengan tegas surga dibuka pada bulan Ramadan. Artinya sedemikian orang itu akan sangat-sangat dipermudah masuk surga dengan adanya Ramadan. Dia puasa, dia pengajian yang banyak pagi, siang, sore, malam itu semua ada pengajian, kemudian ada tambahan qiyamul lail, ada tarawih, bahkan masih kurang lagi bisa tahajud, masih ditambah lagi witir. Kalau para ulama mengurutkan ibadah Ramadan itu, kita malam, kemudian kita bangun, sholat iftitah dulu, kemudian setelah itu sholat taubat 2 rakaat, setelah itu sholat tahajud, ya, kemudian sholat witir. Jadi banyak sekali peluang, jalur, pintu surga itu dibuka. Kemudian juga dengan adanya puasa kita merasakan dalam tanda kutip penderitaan. Dan penderitaan itu kan kita buat sendiri untuk mendidik diri kita agar kita merasakan penderitaan orang lain. Kita pura-pura menderita. Mengapa pura-pura? Karena makanan kita stoknya banyak, melimpah, bermacam-macam. Sampai kadang-kadang tarawih itu kewargen. Sampai kadang-kadang begitu. Tetapi ada orang-orang tetangga kita, relasi kita yang bahkan memang mereka puasanya itu tidak ada bukanya, tidak ada sahurnya, karena memang tidak memiliki. Maka dengan peristiwa desain Allah untuk menjadikan kita itu lapar, kemudian merasakan penderitaan orang lain, diharapkan tumbuhlah kepedulian, tumbuhlah semangat kedermawanan untuk menyantuni. Dan santunan-santunan kita itu menjadikan pintu-pintu surga terbuka lebih lebar lagi. Sholat demikian pula, puasa demikian pula, zikir demikian pula, tilawah demikian pula. Jadi seolah-olah memang pintu surga itu tidak hanya dibuka, tetapi ditambah jumlahnya menjadi sangat banyak, sehingga kita bisa masuk dari manapun kita mampu untuk beramal. Kemudian mengapa pintu neraka itu ditutup? Karena seolah-olah kita selama bulan Ramadan itu tidak ada kesempatan untuk berbuat dosa, seolah-olah. Karena apa? Siangnya puasa. Biasanya kalau kita puasa itu kita lemas, kita ngantuk, iya. Kita mau berbuat dosa sudah nggak punya kekuatan lagi, nggak punya tenaga. Kemudian nanti sudah sore sudah ada pengajian, nanti buka puasa bersama, nanti zikir sebentar sudah isya, nanti sholat isya, kemudian setelah itu ada kultumnya lagi, nanti sholat taraweh, udah capek, nanti masih ditambah baca Quran harus 1 juz semalam, ngejar target, kemudian nanti tidur sebentar harus santap sahur, kemudian sholat subuh berjamaah, kuliah subuh lagi, puasa lagi. Tidak ada kesempatan untuk berdosa, itu tidak ada. Maka itulah maksud dari neraka itu ditutup. Seolah-olah memang betul-betul sudah tertutup, karena tidak ada peluang kita untuk melakukan dosa, maksiat yang menyebabkan kita layak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kira-kira begitu Mas maksudnya yang kami pahami. Berarti itu kesempatan untuk berbuat baik itu dibuka, kemudian untuk kesempatan berbuat keburukan, dosa itu benar-benar ditekan gitu ya, dalam hadis itu. Wah, Masya Allah, ini luar biasa ini tentang Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini kan ada puasa ini tadi, puasa dari fajar sampai nanti buka puasa ini tadi. Nah, ini kan
ada sebagian orang yang mempersiapkannya dari awal, ada yang kurang mempersiapkan. Nah, sehingga ada yang nggak kuat ini, Tat. Nah, ini bagaimana cara kita itu kalau puasa ya tetap kuat walaupun kita mungkin persiapannya memang kurang matang nih, Tat. Ini gimana, Tat, biar kita itu tetap kuat, Tat, itu pas puasa gitu. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa dan juga adik-adik yang di studio yang kami sayangi, bahwa kita berpuasa itu bermodalkan niat dan ilmu, juga dengan azam, dengan semangat. Kalau tidak, maka dikit-dikit kita akan mengalami hambatan gitu. Kemudian yang kedua, setelah kita punya niat, punya ilmu, punya tekad, punya semangat, kita harus mempersiapkan diri. Kita dikasih waktu 12 bulan, setahun. Kemudian kita diberikan dalam tanda kutip tugas oleh Allah berpuasa sebulan. Cuma sebulan, tidak 6 bulan, tidak 3 bulan, sebulan. Masa iya sih sebulan dari 12 bulan itu kita masih nawar-nawar lagi? Maka sesungguhnya 11 bulan tadi haruslah kita punya strategi untuk membuat diri kita itu kuat di dalam puasa. Misal, saya pernah mendengar ada saudara kita itu tukang batu. Adik-adik tahu ya, tukang batu itu pekerjaannya kadang-kadang panas. Dia mengerjakan dulu tol Solo Semarang. Oh iya, wah. Dan itu pada waktu itu bulan Ramadan. Ada satu yang berpuasa, Masya Allah. Padahal dia harus memanggul beton-beton yang besar untuk membuat pagar. Wah, itu Masya Allah, ini luar biasa. Fisik gitu. Dia hanya seorang tukang batu, tetapi bahkan mungkin ketika ditimbang ilmunya, niatnya, semangatnya, azamnya itu melebihi dari para orang yang bergelar sarjana, bergelar ulama dan sebagainya. Bahkan dia punya nasihat untuk saudara-saudaranya, teman-temannya, para tukang itu. Kita itu sudah dikasih waktu 12 bulan, setahun. Mestinya Ramadan itu kita tidak begini mestinya kita di rumah. Kita bisa 11 bulan yang lain itu nabung untuk hidup kita selama bulan Ramadan. Kita malu kepada Allah. Luar biasa. Ini dari seorang tukang. Wah. Bukan dari seorang ustaz. Dan saya mendengar sendiri orang itu berbicara seperti itu. Dia sampai punya pemikiran seperti itu. Ketika Ramadan mestinya kita itu berhenti dari pekerjaan kita ini sehingga bisa fokus puasa, bisa fokus beribadah yang lain, bisa ngaji, bisa zikir, bisa tilawah Quran, bisa tarawih dengan nikmat, tidak bekerja. Seharusnya kita itu menabung selama 11 bulan sehingga di bulan Ramadan kita punya cadangan rezeki yang cukup untuk sahur, untuk berbuka, untuk hidup. Jadi intinya adalah orang lemah, tidak kuat berpuasa itu satu, kurang niat, kurang ilmu, kurang semangat. Yang kedua, kurang perencanaan dan kurang manajemen. Ini yang pada umumnya. Tetapi ada lagi orang yang memang karena qadarullah sakit, karena qadarullah memang sudah renta, maka Allah memberikan jalan keluar. Barang siapa ya wa man kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Ketika sakit atau ada halangan yang syar'i seperti ada uzur harus pergi ke suatu tempat yang jauh, maka dia boleh meninggalkan puasa Ramadan itu dan menggantinya di hari lain setelah bulan Ramadan. Atau ketika memang sakit yang diderita itu mustahil akan sembuh dalam ilmu kedokteran misalnya, dia tidak akan sanggup berpuasa kapanpun, maka fafidyatum, gimana ayatnya? Fafidiyatun ta'am miskin. Dia bisa membayar fidyah untuk orang-orang miskin. Jadi inilah kesempurnaan syariat Islam. Semuanya ada solusinya. Tetapi bagi orang yang malas, orang yang memang tidak mau beribadah, ya naudzubillah,
Ini harus diperbaiki mulai dari mindsetnya, dari pola pikirnya. Barangkali begitu, Mas. Oh, berarti itu sebagai alternatif ya, Tat. Jadi misalnya tidak kuat berpuasa di hari itu mungkin karena sakit atau dalam perjalanan, bisa mengganti di hari lain. Kalau memang benar-benar tidak bisa karena memang penyakit yang tidak bisa cukup kuat ketika untuk menahan lapar gitu, berarti bisa memberikan fidyah. Wah, luar biasa. Nah, ini sebenarnya puasa seperti itu sebenarnya dari zamannya Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada, atau ini merupakan syariatnya Nabi Muhammad khusus gitu? Ini gimana, Tat? Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini memang sudah diwajibkan oleh Allah sejak zaman dahulu. Bahkan penjelasan para ulama itu justru puasa itu adalah ibadah yang pertama kali, di mana kurikulum sorga itu adalah puasa. Saya ulang, kurikulum sorga adalah puasa. Kok bisa Pak, di sana itu semua boleh, semua ada, semua makan apa boleh. Dan ingat, Nabi Adam di dalam surga itu ada satu larangan, wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu jangan mendekati pohon ini. Nah, itulah syariat puasanya begitu. Maka siapa yang batal dari puasa di surga, maka dia juga batal menempati surga. Waduh. Maka Adam kemudian bersama istrinya kemudian diturunkan ke dunia ini karena dia tidak sanggup berpuasa satu hal itu. Maka agar nanti anak cucu keturunan dzurriyyah Adam alaihissalam ini bisa abadi di dalam surga, maka dia diperintahkan, diberikan alat untuk dia berlatih di dunia ini dengan puasa Ramadan sebagai perangkat wajib. Ada perangkat tambahan, puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Maka kurikulum surga inilah yang harus kita pahami. Orang hanya dan bisa boleh menempati surga kalau dia sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kalau tidak, maka dia tidak memiliki kelayaan di dalam syarat-syarat untuk menghuni tempat yang paling mulia, yaitu surga. Jadi puasa itu memang sudah ada sejak zaman dahulu. Nabi Adam, nabi-nabi yang lain semua juga diberi perintah puasa. Yang paling terkenal adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau berpuasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari terus sepanjang hidup beliau. Yang kedua adalah puasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau itu sepanjang tahun berpuasa kecuali kalau ada tamu. Ketika ada tamu baru beliau itu berbuka. Menghidangkan makanan kepada tamu dan beliau ikut makan di situ. Kalau tidak, beliau memperbanyak puasa. Tetapi kemudian syariat yang sempurna di akhir zaman, syariat untuk Rasulullah Muhammad SAW dan umatnya adalah syariat yang paling tepat, paling sempurna, tidak memberatkan, tidak meringankan. Bayangkan kalau syariatnya kita memakai syariatnya Nabi Daud, siapa yang kuat? Bayangkan kalau kita memakai syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, akan sangat-sangat sedikit. Tetapi ketika syariat itu kemudian didesain sedemikian rupa oleh Allah menjadi syariat Ramadan, insya Allah tidak ada yang tidak akan mampu melakukan, karena 1/12 bulan dibagi 12 bulan, artinya itu sangat-sangat logis dan sangat-sangat visible, sangat-sangat mungkin. Wah, luar Jadi biasa. Ketika kita kemudian membayangkan hal-hal itu, kita akan menambah semangat kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin begitu, Mas. Wah, keren ya. Kalau seandainya syariatnya puasa Nabi Daud gitu ya, sehari puasa
tidak, kemudian puasa lagi dari bulan pertama sampai bulan ke-12. Kuat nggak ya? Tapi ada yang kuat ya tadi itu. Ada yang di kuat. Kulon Progo ada salah satu ustadz kita yang memang beliau sudah beberapa tahun itu menjalankan puasa Daud. Mungkin antum juga kenal, tapi tidak enak mau disebut namanya. Yang jelas bukan saya. Oke, mantap. Ya, oke, terima kasih Tat. Untuk yang terakhir ini Tat, ini masih penasaran untuk yang di apa ya? Tadi disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini bertakwa ini seperti apa nih Tat yang dimaksud dengan agar kamu bertakwa? Padahal kan kalau menurut yang saya pahami nih Tat ya, takwa itu kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apakah ada takwa-takwa yang lain yang sesuai dengan di ayat tersebut Tat? Yeah. Ya, memang tujuan utama hidup manusia itu adalah meningkatkan ketakwaan. Nah, salah satu perangkat yang paling efektif dan efisien untuk meningkatkan ketakwaan adalah perangkat yang namanya Ramadan. Karena di sana itu semua difasilitasi, sholatnya difasilitasi, puasanya difasilitasi, zakatnya difasilitasi, semuanya, tilawahnya, zikirnya, semuanya dilipat gandakan pahalanya. Ini seharusnya bisa menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan berbagai macam ketaatan itu dengan penuh kesadaran. Nah, meningkatnya ketaatan dengan penuh kesadaran dan meminimalisasi dosa, kesalahan, kemaksiatan dengan penuh kesadaran, itulah yang disebut takwa. Jadi puasa ini, Ramadan ini adalah meningkatkan ketakwaan sejak dari dasarnya, sejak dari pondasinya, sejak dari asasnya, sejak dari sumbernya, sejak dari akarnya. Itu sudah upayakan supaya takwa itu betul-betul meningkat. Nah, kemudian takwa yang dimaksud adalah takwa yang betul-betul dia takwa yang istimror, tidak takwa yang angot-angotan, kumat-kumatan, yang insidental, tetapi takwa yang istimror, yang kontinu. Nah, takwa yang kontinu itu syaratnya juga dua. Yang pertama harus dilaksanakan dengan ilmu, yang kedua harus bisa mengatasi hambatan, tantangan, gangguan, rintangan di dalam melaksanakan proses ketakwaan itu. Nah, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan itu kata Imam Ghazali ada 4. Tetapi yang paling utama adalah gangguan internal dia sendiri yang berupa hawa nafsu. Kalau gangguan eksternal, misalnya yang 3 yang lain adalah eksternal, misalnya bisikan setan, kemudian adalah tipu daya, fata morgana, kemewahan, kemegahan dunia. Yang ketiga adalah tipu daya, makar orang-orang yang munafik, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Itu akan mudah diatasi kalau dia sudah bisa mengendalikan, menguasai, menyelesaikan problem atau hambatan internalnya, yaitu hawa nafsu. Nah, puasa itulah alat untuk menjinakkan hawa nafsu, alat untuk mengendalikan hawa nafsu. Maka kalau dikatakan tadi dalam Al-Baqarah 183 la'allakum tattaqun, itu menjadi logis dan menjadi tepat karena Allah memberikan informasi tujuannya dan Allah memberikan cara sarananya agar dia bisa meraih ketakwaan itu. Tinggal kita mau apa, jangan mau apa tidak. Ya, insya Allah kita akan mau dan kita akan mampu sedikit demi sedikit bisa meningkatkan ketakwaan itu sebagaimana yang sudah Allah nyatakan di dalam Al-Baqarah 183. Amin ya Rabbal Amin. Jadi endingnya itu takwa gitu. Tapi ada sedikit pemikiran nyeleneh nih Ustaz. Gimana? Kadang orang setelah puasa masih ada orang yang nyolong, orang yang korupsi, zina gitu. Lah ini
nyatanya masih ada nih Tat, seperti itu. Nah ini Ya. gimana Tat? Ya itu berarti puasanya itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Puasanya sia-sia. iya. Kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Ya puasa tetapi tidak ada perubahan sama sekali di dalam perilakunya. Pemikirannya tidak berubah, perasaannya tidak berubah, perbuatannya juga tidak berubah. Yang tadinya culas ya tetap culas, yang tadinya jahat ya tetap jahat. Kembali seperti semula. Itu karena memang puasanya itu tidak mampu dia gunakan untuk mendidik, untuk mengendalikan, untuk mengontrol hawa nafsunya tadi. Maka tadi saya katakan bahwa yang paling berat itu adalah menghadapi gangguan, rintangan, hambatan yang berupa hawa nafsu itu. Ini memang perlu berlatih, perlu guru, perlu pembimbing itu. Kalau kita belajar sendiri ya biasanya kadang-kadang seperti itu. Banyak kalahnya, banyak jatuhnya, banyak menyerahnya itu. Maka kita harus punya guru, kita harus punya teman-teman yang soleh untuk bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, saling memotivasi begitu. Oh iya. Masya Allah, ini luar biasa, ini keren teman-teman. Jadi kalau misalnya kita setelah bulan Ramadan kita sudah melalui puasa, kita ternyata masih melakukan dosa yang sama gitu, berarti mungkin ada yang salah dengan puasa kita di bulan Ramadan kita gitu. Niatnya mungkin tidak niat untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, tetapi niatnya cuma ikut-ikutan berpuasa gitu. Ya Tat, seperti itu ya Tat. Aduh, berarti kalau saya ya ini sia-sia gitu. Ya daripada kalau nggak puasa dosa ya Tat. Ya, kalau nggak berpuasa double. Double dosanya. Yang pertama tidak bisa mengendalikan diri, yang kedua dosa. Iya, karena orang sengaja meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya uzur, itu dia tidak bisa menggantinya di hari lain. Diganti sepanjang hidupnya pun itu tidak akan menutup kesalahan itu. Maka dia harus bertaubatan nasuha dan berjanji tidak mengulangi hal itu. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan puasa karena sadar, karena tanpa uzur. Itu sangat berbahaya. Ini adalah orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan membangkang kepada Allah itu adalah derajat yang paling hina, paling buruk di dalam pemahaman kita. Betul-betul terang-terangan menentang perintah Allah itu dengan cara apa? Meninggalkan perintahnya secara sadar tanpa adanya uzur, tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ini kan betul-betul menantang itu. Jadi ini diganti dengan hari-hari yang tersisa pun itu tidak akan bisa menutup kecuali dengan taubatan nasuha. Oh ya begitu. Jadi berarti gini ya tadi, misalnya orang kejahatannya atau dosanya sama setelah bulan Ramadan gitu, berarti itu ada yang salah dengan puasanya dan itu ada kesia-siaan di situ ya. Iya. Tapi kalau ada orang yang berprinsip itu sia-sia, kemudian nggak usah puasa kan gitu, berarti itu double lagi kan. Wah, ngeri juga. Ya, tapi walaupun ya karena memang seketika ada suatu aturan memang ada konsekuensinya tadi apabila melanggar. Itu sebenarnya aturan umum itu. Misalnya ada orang yang bolos sekolah, tentunya kan nggak cuma dibiarin saja, tetap ada hukumannya gitu. Apalagi ini aturan dari Allah ya, dari Tuhan kita gitu. Ya sangat luar biasa teman-teman semuanya kalau kita berbicara tentang Ramadan, puasa ini sebagai bulan latihan untuk kita semuanya, dan endingnya adalah kita menjadi orang yang bertakwa, lebih dekat dengan Allah ya. Kemudian kebaikan-kebaikan kita bisa kita amalkan, bisa kita rasakan gitu. Yang merasakan diri kita dan juga orang lain itu ada di bulan Ramadan, dan endingnya tadi itu
kita bisa menjadi orang yang insan yang lebih baik gitu ya, meminimalisir dosa gitu ya teman-teman semuanya gitu. Oke Tat, terima kasih Tat, ini kajian yang luar biasa ya. Insyaallah ke depan kita akan bahas lagi tema yang mungkin teman-teman inginkan gitu. Mungkin kalau teman-teman yang ada di depan layar HP, teman-teman semuanya bisa request juga materi apa yang besok kita mau tampilkan di sini, mau kita bersama di sini. Nah, ini bisa teman-teman bisa request di kolom komentar gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin itu ya untuk bincang kita dengan Ustadz Suryadi. Untuk teman-teman semuanya, jika menyukai podcast kita kali ini, silahkan like. Kemudian yang belum subscribe, kemudian share kepada teman-teman yang lainnya agar video ini yang bermanfaat ini bisa dirasakan manfaatnya kepada yang lainnya. Oke, gitu ya Tat. Kita ketemu lagi. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.